Maut adalah rahasia Sang Pencipta, namun berpulang di bulan yang penuh ampunan seringkali dipandang sebagai sebuah keberkahan yang mengharukan. Di saat jutaan umat sedang bersimpuh memohon ridanya, beberapa bintang besar tanah air justru dipanggil pulang ke pangkuan Yang Maha Kuasa tepat di bulan suci Ramadan. Kepergian mereka tak hanya meninggalkan lubang di dunia hiburan, tetapi juga cerita tentang perjuangan luar biasa melawan sakit yang diderita. Mulai dari semangat tak padam seorang Vidi Aldiano, ketedaran Julia Perez yang melegenda, hingga senyum terakhir para sahabat yang meninggalkan kita di bulan yang fitri. Meski raga telah tiada, karya dan kenangan mereka akan selalu hidup di hati para penggemar. Inilah 5 artis yang meninggal dunia di bulan suci Ramadan. Industri musik tanah air mendadak kehilangan salah satu cahaya terindahnya. Sosok yang selama ini kita kenal sebagai duta persahabatan karena kehangatan dan kedekatannya dengan hampir seluruh insan seni, Vidi Aldiano, telah menghembuskan nafas terakhirnya di bulan yang penuh berkah ini. Kepergian Vidi menjadi pukulan yang sangat berat bagi siapapun yang mengenalnya. Sejak didiagnosa mengidap kanker ginjal pada tahun 2019, Vidi tak pernah membiarkan penyakit itu memadamkan sinarnya. Dengan keberanian yang luar biasa, ia selalu menunjukkan sikap positif dan senyum yang tegar di media sosial, memberikan harapan bagi mereka yang juga sedang berjuang. Kini, ia telah tenang, meninggalkan melodi indah dan pelajaran tentang arti sebuah ketabahan. Selamat jalan, Vidi Aldiano. Namamu akan selalu ada di setiap harmoni persahabatan kami. Alhamdulillah tenang, semuanya tenang dan berjalan dengan lancar. Tanpa dan kami semua sudah kumpul. Setelah kami kumpul semuanya, Vidi berangkat kembali di jam sore ya. Jam 9:03. Siapa aja yang hadir? Kita semuanya hadir dari papa mama dari kita, adik-adik Vidi, istri-istrinya, ipar-iparnya, maupun dari Sheila, keluarganya, keluarga Santoso juga. Alhamdulillah, kemudian beberapa lama kemudian para sahabat-sahabat Vidi semua Sempat mengucapkan kalimat. sempat Allah. Memang kondisi saat Drop itu banget sedang atau seperti apa, drop Ma? sekali. Pelan-pelan aja dia drop. Istrinya juga sangat setia. Alhamdulillah saya punya menantu baik sekali dan adik-adik Vidi yang sangat luar biasa yang selalu mereka juga mendampingi Sheila bersama istri-istri mereka dan Vidi pergi dengan sangat-sangat baik. Layar kaca Indonesia pernah begitu cerah berkat tawa yang dihadirkan oleh sosoknya. Namun, sebuah kabar duka menyelimuti pecinta sinetron keluarga di tanah air ketika sang aktor senior, Mat Solar, menghembuskan napas terakhirnya tepat di tengah kehusyukan bulan suci Ramadan. Siapa yang bisa melupakan sosok ikonik Bajuri atau kesabaran sang tukang bubur yang begitu melekat di hati pemirsa? Kepergiannya membawa kesedihan mendalam bagi kita semua yang tumbuh bersama karya-karyanya. Di balik senyum yang ia berikan kepada penonton, Mat Solar ternyata harus melewati masa-masa sulit selama bertahun-tahun demi melawan penyakit stroke yang menggerogoti tubuhnya. Kami mohon maaf lahir dan batin jika almarhum ada kesalahan pada siapapun. Mohon diampuni segala kesalahannya dan mohon doanya agar almarhum diterima amal ibadah dan iman Islamnya, dilapangkan kuburnya, diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala.
dan juga mohon doa untuk istrinya, anak-anaknya, dan keluarga besar yang ditinggalkan. Semoga diberikan kesabaran. Kondisinya ya memang sudah lama kondisinya, sejak 2017 ya. Ya stroke lah kondisinya, keadaan seperti itu. Jadi kita harapkan ya tidak dipanggil Allah ya, ulang apa lagi. Dunia komedi Indonesia mendadak kehilangan tawa paling nyaringnya. Tepat 1 hari sebelum Gema Takbir Idul Fitri 1445 Hijriah berkumandang, kabar duka menyayat hati datang dari sosok komika kebanggaan kita semua, pria Prayoga Pratama atau yang lebih dikenal sebagai Babe Cabita. Tepat pada 9 April 2024, sang juara stand-up komedi ini menghembuskan nafas terakhirnya, meninggalkan panggung yang telah membesarkan namanya. Di balik keceriaan yang selalu ia bagikan, ternyata Babe tengah bertaruh nyawa melawan sebuah kondisi medis yang sangat langka, yaitu anemia aplastik. Kini, tawa itu telah abadi. Selamat jalan, Babe Cabita. Terima kasih telah menghibur Indonesia hingga detik terakhir perjuanganmu. Pria Prayoga Pratama alias Babe Cabita yang meninggal pada hari ini tepatnya pukul 6.38 WIB pagi tadi di Rumah Sakit Maya Pada Lebak Bulus. Kalau yang kita tahu tuh kalau nggak salah udah setahun lebih, hampir 2 tahun deh kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ingat tuh 2 tahun lebih, hampir 2 tahun. Kita tahu bahwa Babe itu lagi sakit gitu, kalau nggak salah hampir 2 tahun, lupa tepatnya gitu. Tapi sempat dibilang leukemia, terus habis itu dia periksa lagi ke dokter, terus katanya ternyata bukan leukemia, terus habis itu baru diinfoin lagi terakhir tuh ya ternyata bener ada leukemianya gitu. Iya, sempat lama dia di rumah sakit, yang kita tahu tuh dia sempat dirawat lama di rumah sakit. Kalau kritis sih cuman sempat dikasih tahu Babe itu udah drop banget gitu sih, cuman kita nggak tahu kritis atau gimana ya, cuman dibilang waktu dia masih di luar negeri tuh dikasih tahu sama Oki bahwa kondisi Babe ini mohon doanya karena Babe ini lagi drop banget gitu, dibilang gitu ya. Terus pas dapat info lagi si Babe udah dipindahin ke Jakarta, nah kita pikir tuh alhamdulillah mungkin udah membaik lah gitu, insya Allah nih mungkin membaik gitu, tapi ya ternyata kadar Allah kita nggak ada yang tahu lah itu ya. Ya pastinya saya berdoa semoga. Pertama mungkin saya harus bersaksi bahwa dia orang baik. Saya bersaksi sekali lagi dia orang baik. Dengan bekal itu saya berdoa mudah-mudahan Yoga, nama aslinya ya, Yoga diterima di sisinya, ditempatkan di tempat terbaik di sisinya, diterima amal bakti, amal ibadah, amal baiknya selama di dunia ini, diampuni segala dosa-dosa. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan ketakwaan, keikhlasan, kesabaran. Bapak harus bangga walaupun dia sekarang tidak ada, tapi sekali lagi saya bersaksi, Yoga anak yang baik, anak yang hebat. Di tengah kehusyukan bulan suci Ramadan 2024, sebuah kabar mengejutkan datang dari panggung hiburan tanah air. Sosok model dan selebritis yang dikenal memiliki kepribadian hangat, Stevie Adnecia, menghembuskan nafas terakhirnya tepat pada 21 Maret 2024 di RSCM, Jakarta Pusat. Kepergiannya di pertengahan bulan puasa itu menyisakan duka yang begitu dalam bagi keluarga dan sahabat. Di balik senyum cantiknya, Stevie diketahui telah lama berjuang melawan rasa sakit yang dideritanya. Namun, kepergian yang terasa begitu mendadak ini sempat memicu berbagai spekulasi di kalangan netizen, termasuk kabar mengenai dugaan santet yang pernah diutarakan mendiang semasa hidupnya. Intinya adalah orang ini yang nyantet aku maunya aku sampai ya guys. Jadi udah bukan cuma pengen usahanya sepi atau pengen
berpisah sama suami itu juga termasuk, tapi intinya adalah dia maunya aku udah nggak ada di bumi ini aja. Jadi selama 3 tahun setengah itu aku tuh suka merasakan badannya lemes, terus pundak tuh berat. Terus waktu hari pertama yang aku rasakan pas aku nggak bilang itu santet, jadi aku merasanya jadi jam 11 malam aku lagi tiduran, tiba-tiba 5 detik tuh aku nggak bisa nafas guys. Nah karena aku nggak tahu hal-hal kayak gini yang jadi aku berpikir itu adalah sakit GERD. Jadi aku sempet ke 25 dokter, tapi nggak ada sakit apa-apa guys. Sampai aku tuh ketakutan meninggal, ketakutan dengar kata kuburan, ambulans. Pokoknya aneh banget. Padahal aku tuh orang yang sangat santai dan nggak pernah terjadi hal-hal kayak gini di hidup aku. Sebelumnya saya mengakui bahwa dulu pernah terjadi perselisihan dengan almarhum Stevie Agnesia dikarenakan kesalahpahaman dan berlanjut terus-menerus. Namun tidak ada sama sekali terfikir sedikit pun oleh saya untuk mencelakai, apalagi menggunakan ilmu santet, ilmu hitam santet. Santet adalah perbuatan dosa besar yang tergolong perbuatan musyrik yang diancam jadi penghuni neraka jahanam yang kekal. Jadi saya sebagai muslim yang lahir dari keluarga yang baik-baik tidak mungkin melakukan perbuatan tersebut. Qadarullah, sakitnya almarhum Stevie Agnesia sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya dan keluarga saya. Indonesia pernah memiliki seorang pejuang sejati di panggung hiburan. Sosok yang dikenal tak pernah kehabisan energi dan selalu mengibarkan keceriaan, Julia Perez, atau yang akrab kita sapa Jupe, akhirnya berpulang ke hadirat Sang Halik pada 10 Juni 2017, tepat di tengah suasana hikmat bulan suci Ramadan. Kepergian artis serba bisa ini seolah membuat seluruh negeri ikut menangis. Di balik tawa dan aksi panggungnya yang memukau, Jupe sedang melewati medan perang yang amat berat melawan kanker serviks stadium 4. Selamat jalan, Jupe. Semangat dan ketegaranmu akan selalu menjadi inspirasi yang takkan pernah padam. Untuk semua fans almarhumah Jupe, yuk kita sama-sama mendoakan supaya almarhumah diterima amal ibadahnya dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang terbaik sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin.